Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi hidayatihi yahtadid dhalun wa bi taufiqihi yartaji'ud dhalimun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Tiada kata yang paling tepat untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini selain ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang dengan izinnya, takdirnya, juga sudah barang tentu pertolongannya. Kembali pada pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah Ramadan di hari yang ke-26. Tentu kita berharap mudah-mudahan sholat subuh yang baru kita tunaikan menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Ramadan yang sudah kita jalani sampai dengan hari ke-25 betul-betul juga menjadi ibadah yang mampu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hari 26, 27 dan seterusnya kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah menunaikan ibadah Ramadan ini sampai dengan akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, shaimun shaimat rahimakumullah. Kalau pada bulan yang lalu kita tunda dulu tema lebih dekat dengan Al-Qur'annya sehubungan akan tiba bulan Ramadan, maka pada pagi hari ini saya kembali mohon izin kita tunda lagi tema lebih dekat dengan Al-Qur'annya sehubungan dengan akan berakhirnya bulan Ramadan, gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat antum semua untuk tetap mengkaji Al-Qur'an. Baik teman-teman, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah sebuah hadis yang sudah sangat-sangat familiar di tengah-tengah kita semua. Sudah sangat-sangat akrab dengan hadis ini, terutama berkaitan dengan Ramadan tentunya. Hadisnya riwayat muttafaqun alaih, gitu ya. Seperti biasa saya mohon izin akan saya tulis dulu hadisnya, kemudian nanti kita sama-sama diskusikan. Ya. Bismillah.
Turun. Ya, teman-teman, hadisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala. Populer ini hadisnya. Idza jaa Roma do nu nih nu jaa Ramadan menjadi fa'il. Idza jaa Ramadanu putihat abwabul jannati wa guliqat abwabun nari wa sufidatish syayatin, yang aman syayatin. Takut salah, nu apa ni apa na. Wasufidati syayatinu. Kenapa? Nanti kita bahas. Dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Ini matan hadisnya. Idza apabila jaa telah datang Ramadan. Apabila Ramadan telah datang, putihat dari fataha. Fataha artinya membuka, fi'il madi maklum. Kemudian dimajhulkan menjadi putiha, dibuka. Kenapa ada taknya? Karena yang menjadi naibul fa'ilnya ini jamak taksir. Setiap jamak taksir dihukumi muannas, maka muncul tak di sini. Putihat, dibuka. Abu-abu, ini jamak taksir dari babun. Babun artinya pintu. Kalau abu-ab, pintu-pintu. 1, 2, banyak kan jamak taksir. Dibuka pintu-pintu surga, al-jannati mudhofun ilaih, pintu-pintu surga. Wa guliqat, dan ditutup abwabun nari, pintu-pintu neraka. Wasufidatish syayatinu, dan dibelenggu setan-setan. Ini pun sama banyak. Teman-teman, yang ingin kita coba kaji lebih dalam berkaitan dengan hadis ini dari sisi susunan kalimatnya. Ya. Pada apabila Ramadan datang, ada 3 peristiwa yang disebutkan dalam hadis ini. Peristiwa yang pertama ini, peristiwa yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Jadi peristiwanya semuanya ini. Ya kan, ini gitu. Nah, coba cermati. Hadis ini atau ketiga peristiwa ini digunakan dalam bahasa Arab dengan menggunakan kalimat aktif, kalimat fasib. Betul ya? Dibukakan. Kalau aktifnya membuka, ditutup, menutup, dibelenggu, membelenggu. Ini semuanya menggunakan kalimat fasib. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada teman-teman yang kita belajar bersama bahasa Arab, ya. Ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia, ketika sebuah kalimat aktif kemudian dijadikan kalimat fasib, maka tidak ada yang dibuang dalam kalimat itu. Subjek tetap ada, predikat ada, kemudian objek pun ada. Sebuah kalimat aktif, subjek, predikat, objek. Kemudian dijadikan kalimat pasif, tetap ada. Meskipun bergeser tempatnya. Objek dulu, baru predikat, baru subjek. Itu dalam bahasa Indonesia.
Tapi ketika kalimat aktif, kalimat pasif dalam bahasa Arab, maka wajib hukumnya tidak ada subjeknya. Ya, sekali lagi. Maka yang sambil iktikaf boleh sambil nundutan ya. Saya maklum karena malam sudah menghidupkan malam, ya nggak apa-apa. Jadi kalau dalam kalimat bahasa Arab, kalimat pasif itu, maka harus tidak ada subjeknya. Contoh, kalau ada kalimat aktif dalam bahasa Indonesia, umpamanya, seorang muslim telah membaca Al-Quran yang mulia di bulan Ramadan. Kalimat aktif pasif. Ulangi, fokus masalahnya ayanu aktif, ayanu pasif. Ulangi. Seorang muslim telah membaca Al-Quran yang mulia di bulan Ramadan. Nah, sekarang mah sepakat aktif. Nah, berarti fokus sadayana. Ini aktif. Kalau kemudian kalimat ini dipasifkan, maka Al-Quran yang mulia telah dibaca di bulan Ramadan oleh seorang muslim. Begitu ya? Kela cenasa bingung. Nah, seorang muslim telah membaca Al-Quran yang mulia di bulan Ramadan. Dipasifkan, Al-Quran yang mulia telah dibaca di bulan Ramadan oleh seorang muslim. Atau oleh seorang muslim di bulan Ramadan. Boleh seperti itu. Itulah bahasa Indonesia. Tapi ketika dalam bahasa Arab, ketika kalimat ini tadi dipasifkan, maka harus dihilangkan subjeknya. Subjeknya siapa dalam kalimat ini? Seorang muslim. Ketika dijadikan dalam bahasa Arab, maka tidak lagi Al-Quran yang mulia telah dibaca oleh seorang muslim di bulan Ramadan. Tapi kalimatnya Al-Quran yang mulia telah dibaca di bulan Ramadan. Sudah begitu ya. Untuk lebih jelas mari kita lihat contoh ini. Umpamanya tadi kalimat aktifnya Qara'al muslimul Qur'anal karima fi Ramadan. Nah, seorang muslim telah membaca Al-Quran yang mulia di bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesia dipasifkan, Al-Quran yang mulia telah dibaca oleh seorang muslim di bulan Ramadan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, maka seorang muslim yang menjadi subjek ini wajib hilang, tidak boleh ada lagi. Maka kalimatnya menjadi quri'a, dibaca. Apa yang dibaca? Al-Qur'an. Kalau dalam kalimat aktif dia sebagai objek, harokatnya dengan fathah, Qur'ana. Kalau dijadikan kalimat pasif, maka harokatnya menjadi dhammah, menggantikan fa'il, menggantikan subjek. Namanya apa? Naibul fa'il. Kuli'ar Qur'anul karimu. Dia sifat ya fi Ramadhan. Nah, ini jadi kalimatnya dalam bahasa Arab. Quri'al Qur'anul karimu fi Ramadhana. Al-Quran yang mulia telah dibaca di bulan Ramadan. Tidak disebutkan lagi fa'ilnya. Maka sebuah kalimat fasib dalam bahasa Arab tidak disebutkan fa'ilnya dan digantikan posisinya oleh naibul fa'il. Harokatnya sama dengan fa'il pada saat aktif. Al-muslimu Al-Qur'anu. Bedanya ini menjadi subjek atau fa'il, ini menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il, pengganti subjek. Ya. Dalam bahasa Arab, jika kalimat pasif, kalimat dibentuk dengan kalimat pasif, tidak disebutkannya fa'il, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang satu mafhum. Apa mafhum? Mafhumun, maf'ulun, dari fahima. Paham. Mafhum, dipahami.
Dengan tidak disebutkannya fa'il, bukan tidak diketahui, tapi semua orang sudah faham. Dengan tidak disebut pun, pasti semua jawabannya sepakat dan tahu. Contoh, di dalam bab saum, kalimatnya aktif atau pasif? 183 Al-Baqarah. Pasif, ya. Sepakat pasif? Najar remplik. Tunduh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ini pasif jelas. Asalnya kataba, tapi ini pakai kutiba. Kutiba diwajibkan. Kutiba alaikum atas kalian asyamu. Nah, ini yang menggantikan fa'ilnya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum. Kalimatnya fasib. Tapi kalau kemudian saya tanyakan kepada teman-teman semua, siapa yang mewajibkannya? Jawabannya sepakat semua, Allah yang mewajibkannya. Nah, ini dimaksudkan mafhum. Meskipun tidak disebut fa'ilnya, pelakunya yang memerintahkannya, tapi semua orang tahu bahwa perintah saum itu adalah yang memerintahkannya Allah. Kenapa kita bisa sepakat? Jawabannya tidak beda-beda. Karena Allah lah yang pembuat syariat. Allah pembuat syariat. Maka kita sepakat meskipun dijadikan atau bentuknya kalimat fasib, tapi kita mafhum bahwa yang memerintahkan adalah Allah. Jadi kalau kita kira-kirakan kalimat aktif, di kalimat itu diaktifkan, yang dalam surat Al-Baqarah itu, maka kurang lebih begini. Ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikum asyama. Wahai orang-orang yang beriman, kataballahu, Allah telah mewajibkan alaikum atas kalian asyama dengan harokat fathah sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Dipasifkan, kutiba alaikum, fa'ilnya dibuang, maka harokat fa'ilnya berpindah kepada saum. Kutiba alaikumus siyamu. Jadi kemungkinan yang pertama tidak disebutkan fa'ilnya, subjeknya, karena semua orang mafhum. Seperti contoh yang tadi, fa'ilnya adalah Allah. Yang kedua, memang tidak diketahui, majhul gitu ya. Majhulun. Memang sama sekali tidak diketahui pelakunya. Contoh, kalau ada kemudian kalimat syuriqatis syayaratu. Syuriqatis syayaratu. Mobil telah dicuri. Saroko itu mencuri. Suriko dicuri. Karena yang dicurinya mobil mu'anas, maka pakai tak seperti ini. Mana tadi ada tak-taknya. Nah, syuriqatis syayaratu. Mobil telah dicuri. Pertanyaannya, siapa yang mencurinya? Pencuri pasti. Tapi pertanyaannya pencuri nanti saha gitu. Ya, lagu telah dinyanyikan. Siapa yang nyanyinya? Penyanyi pasti. Tapi saha gitu. Sama dengan kalimat ini, mobil telah dicuri. Kusaha nyaku pencurinya, maksudnya siapa pencurinya? Tidak tahu. Nah, ini dibentuk dengan kalimat fasib karena memang majhul, sama sekali tidak diketahui pelakunya. Ya, bisa digambarkan ya, bisa dibayangkan. Silahkan aja bayangkan, gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke hadis ini. Kita balik ke hadis yang populer ini. Jika telah datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Pertanyaannya, siapa yang melakukannya? Yos palepat oge da tenan. Ulangi. Jika telah datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga. Tidak disebutkan nih pelakunya teh. Mafhum atau majhul? Ditutup pintu neraka, tidak disebutkan. Mafhum atau majhul? Dibelenggu setan-setan, mafhum atau majhul? Saya tanya lagi sekali lagi, kira-kira siapa yang melakukannya? Siapa yang membuka pintu surga? Siapa yang menutup pintu neraka? Siapa yang membelenggu setan-setan? Jawabannya
Ya sudah, kalau sudah terjawab selesai pembahasannya. Ya. Jawaban teman-teman Allah, meskipun tidak semuanya. Nah, untuk bisa menjawab siapa pelakunya ini, maka dibutuhkan penelusuran. Seperti kalimat tadi, suri kotis sayarotu, telah dicuri mobil. Siapa yang mencurinya? Pencuri. Iya, tapi maksudnya siapa? Maka butuh penelusuran agar pada saatnya nanti diketahui, oh si fulan yang mencurinya. Hadis ini pun sama. Kalau tadi teman-teman menjawab Allah, betulkah yang membukanya Allah atau jangan-jangan bukan? Ya. Maka mari kita telusuri hadis ini agar ada sebuah kesimpulan pada kita, siapa sih yang membukakan pintu surga, siapakah yang menutup pintu neraka, siapa yang membelenggu setan. Kalau Allah berarti benar ya. Kalau tidak silahkan nanti pikirkan kembali. Saya ingin ambil dari yang terakhir dulu, wasufidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Kalau Allah pelakunya, Allah itu yang maha sempurna melakukan segala perbuatannya. Tidak ada sedikit pun kekurangan Allah dalam melakukan perbuatan. Maha sempurna. Yang kita saksikan di bulan Ramadan, betulkah pada saat bulan Ramadan karena setan dibelenggu tidak ada seorang manusia pun yang melakukan maksiat? Betul? Tidak. Kita sudah banyak melihat 10 hari kedua saja warung cokor sudah banyak. Apa warung cokor? Ya. 10 hari kedua saja setan-setan dari jenis manusia sudah bergentayangan di jalan-jalan. Ya. Parkiran mobil di alun-alun Cimahi bari jeung teu saum gitu ya. Duka kerhead merenya maksud nama. Meren gitu, saya nggak tahu. Nah, dari sana saja kita melihat dibelenggu setan-setan. Kalau Allah yang membelenggunya tidak mungkin masih ada yang berkeliaran seolah-olah aya nu teu kacangreud gitu. Aya nu lepas atau lepas gitunya, cangreudana kurang kuat gitu. Ya. Maka mari kita lihat dulu apa itu asyayatin. Asyayatin bentuk jamak taksir dari asyaitonu. Asyayatin artinya setan-setan, asyaitonu satu setan. Para ulama memberikan definisi asyaitonu, setan itu adalah kullu mutamarridin. Setiap yang membangkang, setiap yang menolak dari perintah Allah an amri robbihi, dari perintah Tuhannya, maka itu kategorinya setan. Makhluknya boleh jadi jin atau boleh jadi manusia, minal jinnati wan nasi. Kita diperintah oleh Allah dalam surat An-Nas berlindung kepada Allah dari bisik rayunya, bujuk rayunya setan. Baik setan dari golongan jin ataupun manusia. Maka berangkat dari penjelasan ini, setan itu bukan makhluk. Sekali lagi, setan itu bukan makhluk. Tapi setan itu sifat. Makhluknya mah boleh jadi jin, terbagi dua jin teh. Ada iblis, ada jin. Ya, dua-duanya termasuk wakana minal jinni. Keduanya masuk golongan jin. Tapi ada yang lebih khusus, jinnya ada yang iblis, ada jin yang kedua. Iblis sudah jelas diterangkan di Al-Quran. Jin yang kedua yang dimaksud adalah, umpamanya kita kembali kepada surat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Aku, kata Allah. Maka jin yang mau beribadah kepada Allah disebutnya jin Islam, jin anu iman gitu ya. Sementara jin yang tidak mau beribadah kepada Allah kemudian justru mengajak jin-jin yang lainnya untuk tidak beribadah kepada Allah, ini adalah setan, jin kafir atau setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan jin. Kalau iblis
Sudah jelas karena iblis mah tidak ada seruan dari Allah untuk beribadah. Ya, kalau jin mah ada disuruh ibadah. Kalau iblis mah justru dia yang membangkang terhadap perintah Allah. Pembangkangan yang pertama sekali dilakukan oleh iblis ketika Allah memerintahkan usjudu li Adama. Sujudlah kamu semua kepada Adam, fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Iblis menolak terhadap perintah Allah, maka kemudian ketika iblis bersumpah di hadapan Allah, dengan pertama kali surat Al-A'raf ya, ayat belasan, pertama kali iblis meminta kepada Allah. Fabima anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Ketika Allah katakan bahwa iblis itu terusir dari surga dengan sebab menolak perintah Allah, ketika Allah tanyakan kepada iblis padahal Allah lebih tahu, kata Allah, ma mana'aka antas juda id amartuka. Hei iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau antas juda, untuk engkau bersujud, id amartuka, ketika aku perintahkan engkau untuk sujud. Maka iblis menjawab, Anna khairu minhu, kata iblis, aku ini lebih baik dari dia, dari Adam. Khalaqtahu min nari, kau telah khalaqtani min nari, kau telah ciptakan aku ya Allah min nari, dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau telah ciptakan dia, yaitu Adam, min tini, dari tanah. Inilah alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam, merasa dirinya lebih dari Adam. Karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Inilah kesombongan yang pertama kali dilakukan oleh iblis. Jadi hati-hati juga teman-teman ya. Kalau kita seringkali menganggap orang lain cetek, kecil, si eta kecil, awas hati-hati. Ini adalah karakter iblis nu kitu teh, nu nganggap rendah orang lain ya. Nah, dengan sebab penolakan itu dan alasan itu, maka iblis diusir oleh Allah. Sebelum diusir, iblis meminta satu permohonan kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, anzirni, tangguhkan kematianku, ila yaumi yub'atsun, sampai dengan hari dibangkitkan. Maka para ulama sepakat yang namanya iblis dari pertama zamannya Nabi Adam sampai dengan nanti akhir zaman sekarang, bahkan sampai akhir zaman, tidak ada satupun iblis yang mati. Berarti panjang umur, pengalamannya banyak. Dari mulai Nabi Adam digoda dengan manusia-manusia selanjutnya sampai dengan ke kita, bahkan manusia akhir zaman, semuanya tidak luput dari godaan iblis. Ya, maka lah mengukur pengalaman, tidak ada apa-apanya kita dibanding iblis. Iblis mah teu mangot teu paeh-paeh gitu ya. Kita mah umurnya pendek-pendek, pasti pengalamannya pun sedikit. Belum lagi iblis melihat kita, kita tidak melihat iblis. Gampangan pisan nekeun orang teh tuh. Da teu katingali ku urang itu ningali celtok deui, teke deui gitu. Ya, luar biasa ini musuh kita. Ya, karena Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka jadikanlah dia musuh gitu. Ya. Yang namanya musuh, Pak, tidak ada seorang pun yang ingin lawannya itu menang. Musuh mah semuanya ingin membinasakan musuhnya. Termasuk iblis, dia pun ingin membinasakan semua keturunan Adam. Bahkan di dalam surat Al-A'raf dia bersumpah di hadapan Allah ketika Allah berikan penangguhan dari kematian iblis itu. Kata iblis, bahasanya kurang ajar sekali gitu ya. Kenapa tidak kurang ajar? Dia menyalahkan Allah. Kalimatnya, Fabima agwaitani. Fabima, maka dengan sebab agwaitani, engkau Allah telah menyesatkan aku, kata iblis. Jadi saya disalahkan ku iblis. Allah. Dengan sebab engkau telah menyalahkan aku, cenah cek iblis gitu. Ari Nabi Adam mah ketika dia berdosa, mencicipi satu buah yang padahal pohonnya Allah larang untuk dekati,
Bahkan kemudian dengan bisik rayu iblis, Adam mencicipi buah itu. Kemudian ditegur oleh Allah karena dia itu salah. Apa yang dilakukan Adam? Maka Adam kemudian bertobat di hadapan Allah. Jadi ngaku salah, kemudian bertobat. Muncul pengajaran dari Allah. Rabbana dalamna anfusana. Diikuti oleh Adam. Ari iblis mah geus nyaho salah teh, bahkan menyalahkan Allah. Tidak mengakui akan kesalahannya, bahkan menyebutkan karena engkau telah menyesatkan aku, gitu. Ya, jadi betapa kurang ajarnya ini iblis, gitu. Allah disebut menyesatkan iblis. Padahal sesat dan tidaknya makhluk itu pilihan, Pak. Bu, pilihan kita. Rek nyokot jalan nu sasar, silahkan. Rek nyokot jalan nu lempeng, mangga. Rek iman tinggal prak, rek kupur tinggal prung, rek munafik tinggal pek. Silakan pilihan, gitu ya. Jangan menyalahkan Allah. Iblis menyalahkan Allah. Setelah iblis menyalahkan Allah, kemudian iblis mengatakan, "Tsumma la atiyanahum min baini aidihim." Summa kemudian la atiyannahum, pakai lam taukid, pakai nun taukid. Sungguh benar-benar aku akan mendatangi manusia. Min baini aidihim, dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Wa an aimanihim, dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Ini iblis bersumpah di hadapan Allah, kata para ahli bahasa, menggunakan dua huruf sumpah, lam taukid, nun taukid. Artinya lain heheureyan, serius, gitu. Sungguh benar-benar aku akan halang-halangi mereka, yaitu manusia, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Sehingga pada akhirnya kata iblis, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan dari manusia bersyukur kepadamu. Dan ternyata janji iblis ini dibuktikan oleh iblis. Karena dalam beberapa ayat Allah menyatakan qalilan ma tashkurun. Qalilan, sedikit sekali, ma tashkurun, dari kalian yang bersyukur kepada Allah. Nah, seperti iblis tadi, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kamu tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur. Benar, ternyata kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Nah, pelebah dia mah berhasil tah iblis teh, menjadikan kebanyakan manusia kufur kepada Allah. Ya. Jadi Pak, Bu, kita semua manusia itu dikepung ku iblis teh. Diharap, di tukang, di kanan, di kiri. Ngan ku sabab teka tingali, gitu. Tidak kelihatan, banyak di antara kita yang pede-pede saja, tenang-tenang saja, padahal dikepung oleh iblis. Ibnu Abbas memberikan tafsir berkaitan dengan apa maksudnya iblis datang dari depan. Kata Ibnu Abbas, usyakikuhum fi akhiratihim. Iblis mengatakan datang dari depan maksudnya adalah aku tanamkan keraguan-raguan kepada manusia akan adanya akhirat. Akhirat satu hari yang pasti akan manusia alami, justru iblis bisikan kepada manusia untuk meragukan, untuk tidak mengimani adanya akhirat. Maka kalau tidak mengimani adanya akhirat atau minimal ragu-ragu adanya akhirat, maka kemudian iblis datang dari belakang. Uragibuhum fi dunyahum, kata Ibnu Abbas. Aku gemarkan kepada manusia akan kehidupan dunia. Akhirat ragu, akhirat terpercaya, pasti dunia sangat-sangat dia cintai. Ya. Kemudian arah kanan, kata Ibnu Abbas, usabbihu alaihim amrodinahum. Aku bingungkan manusia dalam menjalankan agama. Agama yang sudah jelas, yang sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum, oleh iblis kemudian dibingungkan manusia menjalankan agama. Dan ternyata dalam hal ini iblis lebih suka menggoda manusia untuk membingungkan melaksanakan agamanya daripada iblis membisikkan manusia untuk melakukan kemaksiatan. Dialog langsung iblis dengan Rasulullah SAW biiznillah, dengan izin Allah. Kata iblis di hadapan Nabi, ahlaktuhum
bidunubi wa ahlakuni bil istighfari. Ahlaktu, aku binasakan hum, mereka manusia, bidunubi, dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni, dan mereka manusia membinasakan aku bil istighfari, dengan istighfar. Jadi kalau seseorang berbuat dosa kemudian sadar kemudian beristighfar, maka iblis binasa. Tapi apakah kemudian kalau melihat manusia istighfar iblis eureun, wah geus al istighfar eureun we ah. Ternyata tidak, kata iblis, falamma ra'aitu dzalika, jika aku melihat hal itu, manusia sadar, tidak melakukan dosa, beristighfar dari dosa-dosa, maka kata iblis, ahlaktuhum bil ahwa'i, aku binasakan manusia bil ahwa'i, dengan ahwa. Mahwa al-ahwa? Al-ahwa al-bid'atu fil ibadati. Ahwa itu adalah mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam ibadah. Al-bid'atu itu sesuatu yang baru. Ternyata bid'ah itu produknya iblis. Dan iblis lebih suka membisikkan perbuatan-perbuatan bid'ah kepada manusia daripada membisikkan kemaksiatan. Kenapa? Kata iblis, yahsabuhum, mereka akan menduga, annahum, sesungguhnya mereka, yahsabuhum annahum, sesungguhnya mereka muhtaduna, adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, fala yastaghfiruna, maka mereka tidak akan pernah beristighfar. Inilah bahayanya perbuatan-perbuatan bid'ah. Orang yang menjalankannya asa keur meunang hidayah. Beda jeung maksiat, Pak. Bu, seseorang maksiat, hati kecil mengatakan, Gusti, ieu teh dosa. Terus saya istighfar, astagfirullahalazim. Ieu teh dosa, maling sendal di masjid teh dosa, umpamana gitu. Hati kecilnya sadar. Tapi tidak dengan perbuatan yang satu. Bahkan kata iblis, yahsabuhum annahum muhtaduna, mereka merasa sedang berada dalam petunjuk, menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka jangan heran orang yang melakukan hal-hal yang baru dalam ibadah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ketika diingatkan banyak terjadi mereka marah. Ngambek, Pak. Aing keur ibadah dicarek sagala, naon goreng nah. Itu hebatnya iblis. Jadi tidak berhenti. Itulah maksudnya kata Ibnu Abbas, dia datang dari kanan, kemudian dia datang dari kiri. Iblis datang dari kiri. Kalau ini berkaitan dengan uzayyinahum bil ma'asi. Iblis kemas aneka ragam kemaksiatan dengan sesuatu yang sangat-sangat menggiurkan. Kanu maksiat mah panasaran weh gitu. Hayang wae nyobaan. Minuman, loba nu halal, loba nu haram, Pak, Bu. Loba nu halal atuh. Bajigur bandrek, cincau. Wah, segala minuman halal eta. Anu haram sedikit. Tapi naha panasaran, hayang nyobaan. Nah, hebatnya iblis menghiasi kemaksiatan dengan sesuatu yang menggiurkan. Pengajian tidak ada yang mendapat, yang ada di panto masjid teh tablik akbar tiket 50.000. Moal aya nu datang lah dipastikan. Sok. Tapi kemaksiatan tiket jutaan sekalipun dibareli, Pak, dibeli. Ya, saya kaget mendengar informasi dari anak saya, konser kamari, konser bule, dengannya sebelum Ramadan aya konser tah. Tiketnya nggak ada, Pak, yang 50.000. Itu ratusan ribu, jutaan bahkan gitu. Tapi eta nu nonton, wah, berdesak-desakan. Saya teringat dengan tafsir Ibnu Abbas ini, menghiasi kemaksiatan dengan hal-hal yang menggiurkan, dan banyak manusia yang tergiur dengan itu. Nah ya, nah jadi maksudnya setan dibelenggu atau gimana? Kan tadi akan datang dari depan, belakang, kiri dan kanan, dan tidak pernah setan mengatakan kecuali pada bulan Ramadan kami akan nganggur. Terus menerus ini ulet kompak tah iblis mas setan teh gitu ya. Karena asalnya iblis begitu menggoda Adam, Allah menyebutkan fa'azallahumas syaitanu anha, dan menggelincirkan setan kepada keduanya dari surga itu. Baru disebut setan ketika dia melakukan bujuk rayu kepada iblis, kepada Adam dan Hawa, baru disebut setan, gitu ya.
Nah, penyebutan setan untuk iblis pada ayat itu yang pertama kali. Nah, jadi kumaha tuh gitu. Kan kata hadis ini dibelenggu setan, sementara setannya sendiri berjanji tidak akan pernah berhenti untuk la'aqudana lakum siratal mustaqim. Maka yang menjadi jawabannya adalah, nanti teman-teman silahkan buka surat 16. Surat 16 itu surat An-Nahl. Kalau tidak salah Kang Ian silahkan dicek bisa lepat. Surat 16 ayat 99. Kalimatnya mohon koreksi. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkaluna. Terus. Innahu, sesungguhnya dia itu yang dimaksud adalah setan. Karena ayat sebelumnya ada kalimat wa idza quri'al qur'anu fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka berlindunglah kalian dari setan yang terkutuk. Nah, kemudian ayat selanjutnya 99 mengatakan innahu, sesungguhnya hu, dia domir hu ini kembali kepada setan. Sesungguhnya setan itu laisa lahu, tidak ada bagi setan itu sultanun, kekuatan, kekuasaan, power, kemampuan. Kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang mereka benar-benar beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang hanya bertawakal kepada Robnya, kepada Tuhannya. Jadi teman-teman, betapapun setan berjanji di hadapan Allah akan terus-terusan menggoda manusia, tapi ternyata berdasarkan ayat itu, setan tidak memiliki kekuatan sedikit pun ketika berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Ramadan adalah momentumnya orang-orang Islam, momentum orang-orang Islam tengah berada di dalam keimanan yang sesungguh-sungguhnya, tengah berada di dalam ketakwaan yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena mereka sedang al-imsaku. Al-imsaku itu apa? As-saumu ay al-imsaku. As-saumu lugotan al-imsaku. Saum secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Orang yang sedang menjalani Ramadan adalah mereka yang sedang menahan diri. Baik saum secara syariat, bahkan saum secara hakikat. Saum secara syariat, dia menahan diri dari makan, dari minum, dari bersetubuh di siang hari. Dia tahan. Saum secara hakikat ternyata tidak hanya sekedar urusan makan dan minum bersetubuh. Urusan-urusan lainnya pun yang membuat rusak pahala saumnya, dia siap untuk menahannya. Makanya matanya ditahan untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Lisannya ditahan untuk tidak ngomong-ngomong yang hal-hal yang membuat rusak saumnya. Langkah kakinya ditahan untuk tidak menuju tempat-tempat yang membuat rusak saumnya. Segala anggota tubuhnya ditahan. Inilah puncak keimanan seorang yang beriman. Puncak keimanan seorang yang beriman. Karena banyak orang yang beriman tidak berada pada puncak keimanan. Tapi Ramadan mengkondisikan manusia, orang-orang yang beriman, agar berada di puncak keimanannya. Saya ingin tanya kepada Bapak atau Ibu kalau masih ada. Ya, Ramadan kita sedang saum. Biasa kerja, capek, pulang ke rumah, istri sedang belanja. Kermeser kerbuka, barudak teu araya, muka di kulkas aya cai jeruk. Sok. Dawuh sasaha. Berani enggak? Dawuh sasaha ieu cenah cokot, legu ke ngakut deui puasa. Aya nu kitu? Dina aya nage sedikit Pak mudahnya. Nu saum syariat ge enggak berani melakukan begitu gitu. Komo bapak-bapak yang terbiasa dengan kajian-kajian. Luar biasa. Begitu muka ge astagfirullahaladzim tutup pandai gitu ya.
Saking kemenahan dirinya menjaga. Tidak ada yang berani. Kenapa? Sedang berada di puncak keimanan. Sedang merasa diri dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang ada ihsan dalam dirinya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalaupun engkau tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Orang yang sedang saum dan saumnya secara syariat dan hakikat tengah berada dalam kondisi keimanan di puncaknya. Dan otomatis dia sedang benar-benar bertawakal kepada Allah untuk meraih tatakun, target saum. Dia berusaha maksimal, optimal, ya, menjaga perkara-perkara yang membatalkan saum, menjaga diri dari perkara-perkara yang merusak pahala saum, maka dia bertawakal kepada Allah dengan doanya. Gusti, mudah-mudahan saum abdi teh sing jadi saum nu ditampi. Dan dia berusaha berikhtiar maksimal, maka dia sedang berada dalam ketawakalan. Ya. As-saumu junnatun. Saum itu junnah. Apa junnah? Perisai. Perisai teh Pak, paranting halangan dari serangan musuh. Sok disimpan di dia atau di dia nu kidal, nya nu kana aya nu kieu. Kan teu buleud teu aya gambar bintangan. Sabab lamun buleud bintang mah Kapten Amerika. Ieu mah muslim. Orang yang sedang saum itu atau saum itu junnah, perisai. Jadi ketika musuh datang nyerang ti hareup, boga perisai. Ada perisai. Aduh, wah kesempatan ya. Balik ke tukang, boga perisai di tukang. Balik ke kanan, ke kiri, perisai. Dijaga dirinya karena dia sedang al-imsak. Maka kusabab gitu, tidak ada peluang sedikit pun bagi setan untuk merusak orang yang sedang menjalani Ramadan. Inilah yang dimaksud sufidatis syayatinu, dibelenggu setan-setan. Orang yang tengah berada di puncak keimanannya, orang yang tengah berada di puncak ketawakalannya, maka dengan sebab itu terbuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Orang dia berada di puncak keimanan, orang sedang berada di puncak ketawakalan. Kalau terbuka lebar-lebar pintu surga, maka otomatis tertutup rapat-rapat pintu neraka. Ditakdirkan kudu maut di bulan Ramadan, pasti dakhalal jannah. Karena dia sedang menjalani keimanan, memposisikan diri dalam puncak keimanannya, dalam puncak ketawakalannya. Itu maksudnya. Kalau ini dimaknai secara hakiki, dolim Allah. Maaf ya kalau tidak sepakat. Aya preman Pak, tukang mabok, tukang judi, tukang jinah. Preman batur saum manehna nyekek botol gitu ya. Batur sahur manehna begadang bari nyekek botol bari gogorokan sahur gitu. Maot tah di bulan Ramadan. Maot ya. Orang-orang alhamdulillah nyebut nada preman tukang ngaganggu. Dibawa ku malaikat. Kamanakeun kuduna? Kamanakeun kuduna? Karena surga kan neraka. Pan nerakana dikunci, ditutup. Dolim Allah teh, jelema kafir, jelema preman, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, maut di bulan Ramadan asup ka surga. Alasanna naon? Panto surga dibuka, panto neraka ditutup. Enak benar begitu. Dolim kalau begitu Allah, padahal Allah tidak pernah dolim kepada umatnya. Jadi makna ini, maaf kalau tidak sepakat, saya memaknainya bukan secara hakiki, tapi ini majaz. Ya. Tidak dengan otomatis, karena ada orang-orang yang di bulan Ramadan meninggal, tapi tidak menjadi orang yang sedang menjalani Ramadan dengan sebenarnya, bahkan orang kafir, tidak ada Quran berubah. Dan orang kafir mah tetap innalladzina kafaru, kumaha kalimatnya dalam Al-Baqarah? Walahum adabun adim lah tungtung nama eta yang sudah kita bahas gitu ya. Orang kafir mah bagi mereka siksa yang pedih. Ada pada bulan Ramadan asup surga ada hadis nage kitu. Tidak. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan ada sebab.
Sebabnya apa? Bukan secara otomatis. Sebabnya orang-orang banyak yang tengah melakukan amalan-amalan solih. Menjalani bulan Ramadan dengan amalan-amalan solih. Dan ini ternyata tidak berat dilakukan ketika bulan Ramadan. Pastilah teman-teman merasakan sendiri. Beda bulan Ramadan yang bulan-bulan lainnya. Sagalana ampang melakukan kebaikan teh. Ya tidak? Ya. Atau iya Pak? Jangan tidak. Ya, Ramadan itu mudah, Pak. Datang ke masjid mudah, sholat tahajud sebulan penuh bisa. Bahkan minta 1 malam 1 juz, sok. Ya, bisa gitu. Benar, Pak, bisa. Mudah melakukannya. Ternyata kesolehan itu ya kita dituntut untuk soleh oleh Allah karena Allah tidak membebani manusia kecuali dengan kemampuannya. Tidak membebani manusia semuanya, tapi kecuali dengan kadar kemampuannya. Artinya, soleh itu bukan sesuatu yang mustahil. Soleh itu pasti bisa kalau kitanya ada ikhtiar maksimal dan terbukti di bulan Ramadan loba nu saloleh. Nah, permasalahannya kemudian jangan sampai Ramadan soleh, keluar Ramadan salah deui eta nu jadi masalah nama. Ramadan itu ta'wid, pembiasaan untuk ringan, mudah melakukan amalan-amalan soleh dan sekali lagi kita mampu, kita bisa. Ya, harusnya di 11 bulan di luar Ramadan pun tetap bisa. Meskipun mungkin frekuensinya tidak akan sama. Da moal di setelah Ramadan derwe saum sabulan. Kenapa saum sabulan? Hasil didikan Ramadan. Bid'ah teh anu kitu teh. Ya, mun saum sabulan tuluy-tuluyan kan tidak ada kecuali bulan Ramadan. Da ieu cenah nuju semangat, teu cukup semangat ibadah mah. Harus ada dalil yang memerintahkannya. Syawal saum sabulan. Poe kahiji geus doraka tah. 1 Syawal dah hayang saum terus kan gitu. Tidak bisa begitu. Ya, cuma intinya Allah memerintahkan kita beriman haqqat tuqatih, bertakwa haqqat tuqatih. Dengan takwa sebenar-benarnya, ini adalah sesuatu yang wajar dan bisa dilakukan. Nah, sekali lagi aja baliknya, buktinya Ramadan kita bisa. Nah, sekarang berarti kita azamkan, kita berazam mulai sekarang. Kalau Ramadan kita bisa seperti ini, maka keluar dari Ramadan harus tetap istiqomah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar tetap dimudahkan melakukan amalan-amalan soleh seperti halnya Allah memudahkan kita di bulan Ramadan. Maka kalau itu kita lakukan, insya Allah kapanpun kita mati dalam keadaan berada di puncak keimanan, puncak ketawakalan, maka insya Allah al-jannah bagiannya. Kita menjalani hidup di dunia ini dengan keimanan dan ketawakalan, maka sehebat apapun si setan itu, si iblis itu, baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia, tidak punya kemampuan menghadapi kita. Maka bekali diri kita dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan ketawakalan yang sebenar-benarnya, maka jadilah orang yang bertakwa. Maka kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, Allah yang menjadi pelindungnya langsung. Wa may yattaqillah, kan gitu ya, surat At-Talaq ya awal-awal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini Allah langsung menjamin bagi orang yang bertakwa. Hasil didikan Ramadan teh kan takwa. Kalau sudah takwa, Allah langsung yang menjadi pelindungnya. Hadirin wa iman rahimakumullah. Itu barangkali hadis yang populer di tengah-tengah kita yang seringkali ada yang salah memaknainya. Maknanya bukan secara hakiki, tapi secara majazi. Ada sebab dengan terbukanya pintu surga, ada sebab dengan tertutupnya pintu neraka, ada sebab dengan terbelenggunya setan-setan. Sebabnya apa? Sebab keimanan, ketawakalan, ketakwaan seseorang menjalani ibadah Ramadan. Mudah-mudahan tidak puas menjadi bahan renungan bagi kita semua. Silakan antum buka kembali hadis ini, baca-baca kembali penjelasannya. Kalau tidak bersesuaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah selesai? Ya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi masukan, terutama menjadi motivasi bagi kita untuk tetap mempertahankan kesolehan diri kita. Tidak hanya sekedar bulan Ramadan saja, tapi 11 bulan yang lainnya pun kita tetap berupaya istiqomah untuk melakukan amalan-amalan soleh, sehingga menyebabkan Allah senantiasa ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun Allah akan berikan kepada kita. Aku tu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.